malam tahun baru kenapa masak daging? Hari ini adalah hari ulang tahun ayahmu. Mari kita kejutkan ayah saat ayah kembali. Oke. Udah pulang? Ajeng, sesuatu terjadi. Tambangnya runtuh. Suamimu masih terjebak di dalam. Apa? Ibu! Andi. Bu? Dika, ayahmu sudah kembali. Ayah pergi. Gak mungkin. Nyonya Ajeng, Anda belum boleh berdiri setelah melahirkan. Cepat duduk. Dokter, anakku, di mana anakku? Putri Anda lahir prematur, sekarang ada di ICU. Dokter, tolong selamatkan anakku. Ayahnya baru saja pergi. Tolong selamatkan dia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi biayanya sampai 100 juta. Saya kesini untuk memberitahu Anda untuk segera bersiap. 100 juta? Dokter, saya akan temukan caranya untuk mengumpulkan uang. Tolong selamatkan anak saya. Saya janji akan membayarnya, dokter. Tolong selamatkan adikku. Tolong, jangan lakukan ini. Cepat bangun. Kami akan berusaha dan kamu harus menjaga kesehatanmu. Ajeng, Direktur. ini ada uang pensiun 100 juta untuk suamimu. Ambillah. 100 juta. Untuk mengubah hidup. Andi, lihat anak perempuanmu. Dia sudah lahir. Ya ampun kakak, kakakku yang malang. Aku terlambat. Ya ampun, kakak iparku yang malang. Kamu ditinggal pergi oleh suamimu saat usia 30 tahun. Malang sekali hidupmu. Aku kehilangan kakakku. Bagaimana nasib kita nanti? Padahal ibu juga masih sakit. Bagaimana kita hidup nantinya? Yuni, apa yang sedang terjadi? Semalam hujan tidak reda dan membuat atapnya bocor. Semuanya rusak. Dan saat ibu mendengar kalau kakak meninggal, dia serangan jantung dan sekarang di rumah sakit. Ibu di rumah sakit? Kakakku yang malang. Kakak iparku yang malang. Saat ibu dengar kalau kakak meninggal, dia serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Rumah sakit? Aku kesini untuk memberitahumu tentang biaya pengobatan ibu. Kata dokter, biaya untuk menyembuhkan penyakit ini 50 juta. 50 juta? Kami juga terlilit hutang. Sudah 3 bulan tapi belum dibayar. Mbak Ajeng, kita benar-benar dalam masalah. Aku dengar uang pensiun Mas Andi itu 100 juta ya? Mas Andi sudah pergi, tapi ibuku kan masih hidup. Uang pensiun Mas Andi dibagi setengah untuk ibu ya? Itu masuk akal kan? Yuni, maafkan aku. Aku tidak bisa memberikan uang itu. Apa? Uangnya sudah habis untuk biaya penyembuhan anakku. Aku ada uang tabungan. Ini ada 600 ribu. Biarkan ibu dirawat di rumah sakit dulu. Nanti aku akan bayar uangnya. Kamu itu serakah ya? Kakakku dapat uang 100 juta dan hanya untuk biaya pemulihan anakmu. Ajeng, kamu pikir aku mudah ditipu ya? Aku tidak menipumu. Kamu tenang saja. Aku akan bantu bayar. Aku pasti akan mengurusnya. Aku akan memberikan uangnya ketika aku sudah punya uang. Kalau aku tidak punya uang, aku akan merawat ibu. Jangan, roti ini dibuat hanya untuk ayahmu. Rotinya sudah lama tidak bisa dimakan. Ibu, aku lapar. Temani adikmu dulu, ibu akan mencari makan di luar. Ada apa? Apa yang pecah? Ibu, aku minta maaf. Adik sepertinya lapar. Aku ingin membuatkannya susu.
susu bubuk tidak bisa dibuat dengan air mendidih. Kamu nggak apa-apa kan? Maaf ya, padahal kita cuma punya botol ini. Ini salahku. Yang penting kamu baik-baik aja. Ibu tahu kamu nggak bermaksud begitu. Nggak apa-apa. Dika, ayo makan. Wah, ada daging hari ini. Makan pelan-pelan, nanti tersedak. Ibu, aku kenyang. Ibu makan ya, biar aku yang jaga Bulan. Iya, pelan-pelan ya. Dika, ini semua salah ibu. Bu. Heh, Ajeng, mulai hari ini ibu kamu yang jaga. Giliran dia yang menjagamu. Ajeng, keluar, jaga dia. Yuni, Bu, ibu sakit. Ajeng, mulai hari ini kamulah yang bertugas menjaga ibu. Ibu sedang sakit sekarang. Dan sekarang aku mengurus 2 anak. Aku akan mengurus ibu jika aku sudah punya pekerjaan. Kamu jaga ibu selama sebulan dulu. Dan aku akan memberikanmu uang bulan ini. Aduh Ajeng, siapa yang akan mempekerjakanmu? Janda anak 2. Pokoknya aku nggak mau ngurusin dia. Singkatnya, aku sudah pasrahkan dia kepadamu. Kamu... Ibu, ayo masuk. Ayo masuk. Aku nggak mau di sini. Yuni, aku mau tinggal sama kamu. Nggak mau, aku itu udah punya anak. Aku nggak mau ngurusin kamu lagi. Yuni, kasihan Ajeng. Dia kan nggak punya suami. Kamu harusnya mengerti, kita ini keluarga. Kamu itu harusnya kasihan kepada ibumu. Bu, uang pensiunku, kamu ambil saja. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras untuk melayanimu. Dan baru sekarang kamu bilang begitu. Hah, dasar, nyusahin aja jadi orang tua. Bu, ibu tinggal di sini saja. Meskipun Andi sudah pergi, tapi ini rumah ibu juga. Jangan khawatir, aku janji, aku tidak akan membuatmu kelaparan. Ajeng, kamu harus bahagia. Jangan pedulikan ibu. Ibu harus pulang. Ibu. Yuni, tunggu aku. Kenapa masih ngikutin aku sih? Ibu itu harusnya tinggal di sana, biar adil dong. Ibu akan berhenti minum obat. Ibu akan makan lebih sedikit. Ibu tidak mau kamu susah. Ibu akan cuci pakaian dan masak. Kasih makan ayam dan bebek. Ibu bisa melakukannya. Kamu tahu, ibu sudah melahirkan Andi dan juga dirimu. Jadi ibu mohon biarkan ibu tinggal di sini. Umur ibu tidak lama lagi. Lakukan apa saja. Kalau aku bilang enggak, ya enggak. Yuni, tolong biarkan aku masuk. Sekarang giliran Ajeng, dia harus mengurusmu. Yuni buka. Bu, apa ibu di rumah? Bu? Sepertinya ibu di dalam. Yuni masih memiliki hati nurani.
Yuni, Yuni. Aku sudah bilang sama ibu harus ke rumah Ajeng, kenapa masih di sini? Yuni, aku tidak punya banyak waktu lagi. Izinkan aku tinggal di sini. Jika kamu mengizinkanku tinggal di sini, aku akan memberikan ini. Benda ini udah di 8 turunan. Ini 150 juta. Anda kesini untuk membeli putri saya? Bu, aku lapar. Tunggu sebentar ya. Ajeng, Iya. Direktur, tidak perlu repot-repot. aku sudah anggap Andi sebagai adikku sendiri, jadi terima saja pemberianku. Ya ampun Ajeng, kamu hanya mengandalkan ini untuk mencari uang. Gimana kalau gini? Kantin di pertambangan butuh seseorang. Untuk gajinya 3 juta sebulan. Ya ampun, terima kasih direktur. Udah, kamu duduk aja. Ajeng, sebelum kamu pindah, ada pemikiran lain. Hah? Aku akan memberitahumu. Aku dan istriku sama-sama bekerja. Aku mengelola tambang dan istriku seorang guru bahasa Mandarin. Kita sama-sama sibuk. Aku sudah menikah dengan istriku selama 10 tahun tapi belum punya anak. Kami sangat menyukai anak kecil. Anda, apa maksudnya? Jika kamu mau, kamu bisa berikan anakmu kepada kami. Kami pasti akan membesarkannya sebagai putri kami sendiri. Aku bawa uang. Ini 150 juta. Direktur, Anda kesini untuk membeli putri saya? Ini untuk biaya pengobatannya. Direktur, saya mampu membesarkan anak-anak saya sendiri. Pergi dari sini. Kamu orang jahat. Pergi dari rumahku sekarang. Dika, Ajeng, pikirkan kembali. Kamu bahkan tidak bisa memberikan makan dan minuman untuk anakmu. Bagaimana kamu akan menyekolahkan mereka nantinya? Seorang anak tidak hanya butuh makanan dan pakaian, mereka bisa saja membencimu suatu saat nanti. Kami bisa membesarkan anakmu sebagai anak kami sendiri nantinya. Aku janji akan mengirimnya. Aku hanya makan 1 kali sehari, sisanya untuk ibu. Aku lapar. Dokter, bagaimana putriku? Meningitis yang disebabkan oleh virus. Ini perlu diobati secepatnya. Direktur, silahkan duduk, saya kemasi barang-barang dulu. Oh, baiklah. Orang jahat itu datang untuk mengambil adikku. Bulan, Bulan, Dika, Ajeng, ada apa? Bulan hilang. Jangan khawatir, anak sekecil itu tidak akan hilang tanpa alasan. Bulan, kamu jangan bersuara. Ini demi menyelamatkanmu. Kalau kamu dibawa orang jahat itu, kamu tidak akan bertemu aku dan ibu. Shh, jangan berisik. Bulan. Bulan. Dika, apa yang kamu lakukan? Ibu khawatir. Kembalikan pada ibu. Bu, aku akan merawat Bulan. Aku rela makan sekali sehari, sisanya untuk Bulan. Asal Bulan jangan dijual. Dika, kamu salah paham dengan ibumu. Ibumu berkemas untuk bekerja di kantin di tambang. Aku kesini untuk membantu ibumu memindahkan barang. Jangan khawatir, aku tidak akan membawa adikmu. Ibumu bilang kepadaku, ibumu mau bekerja di kantin. Asal kalian bertiga bersama-sama. Apa kamu mengerti? Beneran. Bu, kita beneran mau pindah.
pindah? Ini kan rumah kita. Iya, rumah ini ibu sewakan untuk biaya berobat nenekmu. Karena sekarang nenek sedang sakit. Ajeng, keluar kamu! Yuni, apa yang terjadi? Ibu baik-baik saja kemarin?